Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asfal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan pada pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka mempelajari, menguraikan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surah surah Al-Ghafir ayat 17-18. Kita didampingi oleh dibimbing oleh Buya Azrizal, dan kita didampingi pagi ini oleh Bapak Ahyar Sihombing. Alhamdulillah, kita bacakan tadaburnya surah ini dengan santai. Kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la yuzlamal yawma inna Allah sari'ul hisab wa anzirhum yawmal adifati izil qulubu lada al-hanajiri kazimin maliz zalimina min hamimin wala safi ini yuta'a. Sadaqallahul azim. Al-yawma kullu nafsin ma kasabat. Pada hari ini tiap jiwa diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. La yuzlamal yauma, dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian wa anziruhum yaumal azibati izil qulubu ladal hanajiri kazimin. Berilah mereka peringatan pada hari yang makin dekat, yaitu hari kiamat, yaitu hati mereka menyesak sampai ke kerongkongan karena menahan kesedihan. Mali zalimina min hamimin wala syafi'in la yuqa. Orang-orang zalim itu tidak ada teman setia seorang pun, tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima dari syafaatnya itu. Allah menjelaskan kepada kita tentang ayat ini, surah An-Najm ayat 57 dan 58. Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kasyifah. Hari yang semakin dekat, tidak ada yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain daripada Allah. Jadi hari kiamat itu hari yang penuh rahasia, pasti terjadi, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi hari itu sangat menakutkan bagi siapapun. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 1 Allah berfirman,
iktarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Pada hari makin dekat itu maka bulan pun terbelah. Al-Qamar ayat 1, surah Al-Anbiya ayat 2 menjelaskan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan telah dekat kepada manusia ya hari perhitungan itu, amal-amal mereka perhitungan amal mereka sedangkan mereka dalam keadaan lengah dan berpaling daripada hari itu. Artinya mereka melupakan hari terjadinya hari perhitungan itu. Kemudian surah An-Nahl ayat 1 Allah berfirman atamurullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka jangan kamu meminta agar dipercepat kedatangannya. Maha suci, maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. An-Nahl ayat 1. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Mulk ayat 27 Allah berfirman falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihat azab pada hari yang sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dikatakan kepada mereka itu adalah sesuatu yang dahulu kamu selalu mengaku bahwa kamu tidak akan dibangkitkan. Al-Mulk ayat 27. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Ma'arij ayat surah ke-70 ayat 3 dan 4. Minallahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin ka miqdaruhu khamsina alfasana. Yang datang dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik, para malaikat dan ruh atau Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Dalam surah An-Naba ayat 38 Allah berfirman yauma yaqumur ruhul wal malaikatu saffan la takallimuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ruh malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berbicara kecuali dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha dia mengatakan yang benar. Kemudian dan An-Najmi ayat 31 Allah berfirman walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, dia akan memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. An-Najmi ayat 31. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah An-Nahl ayat 2 Allah berfirman yunazzilul malaikati birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu atas perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian dia memberi peringatan, peringatkanlah olehmu sekalian bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka bertakwalah kepadaku. An-Nahl ayat 2. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 191. 92 sampai 194. Innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya dia, Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan alam semesta. Nazala bihir ruhil amin. Ya, Al-Quran dibawa turun oleh ruhul amin yaitu Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin.
diturunkan ke dalam hatimu Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Kemudian dalam surah Al-Fatir Allah berfirman, yauma hum barizuna la yahfa 'alallahi minhum syai' lamanil mulkul yauma lillahil wahidul qahar, yaitu ketika pada hari ketika mereka keluar dari kuburnya tidak ada satu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi dari sisi Allah. Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lalu dijawab, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Ar-Rafir ayat 16. Kemudian dalam surah Luqman Allah berfirman, ma khulqukum wala ba'sukum illa kana nafsin wahidah inna sami'un basir. Dia menciptakan kamu dan membangkitkan kamu bagi Allah hanya seperti menciptakan atau membangkitkan suatu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dijelaskan juga dalam surah Qamar Allah berfirman, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Perintah kami ketika menghendak sesuatu hanyalah mengatakan perkataan satu kali saja, dengan satu kali saja seperti kejapan mata, maka terjadilah. Demikianlah maksud ayat ini agar kita dapat memahaminya bahwa pada hari yang dinantikan itu semuanya harus menghadap itu, pasti menghadap itu, dan semuanya tidak dizalimi, tetapi mereka akan dihisap dengan sesuai dengan perbuatannya. Kemudian pada hari itu orang yang zalim tidak mendapatkan seorang penolong pun, dan penolongnya pun tidak dapat memberikan syafaat padanya. Demikian, alhamdulillah, subhanallah. Wallahu a'lam. Semua apa yang kita bacakan ini yang benar kembali kepada Allah, yang keliru itu datang dari hamba Allah. Kemudian kami mohon maaf atas kekeliruan itu, dan kami minta maaf dan minta ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sa'ad Murdi. Semoga kita dapat memahaminya. Amin ya robbal alamin. Amin. Acara selanjutnya akan diberikan piagam penghargaan oleh Bapak Helmi Edianto untuk yang menguraikan ayat Al-Quran, yang membaca tilawah dan MC. Kepada Bapak Helmi Edianto disilakan. Terima kasih Bu Retma. Pertama ucapan selamat dulu kepada Pak Ahyar yang telah menguraikan surat Ghafir ayat 17 dan 18 pada pagi hari ini dengan begitu tenang, lancar, rinci, jelas. Mumtaz ya Pak Ahyar. Terima kasih Pak Helmi. Ya sama-sama. Dari Asani memberikan piagam kepada Pak Ahyar. Kiranya Pak Ahyar dan kita semua Ustaz Asani selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Sekali lagi Mumtaz Pak Ahyar. Terima kasih Pak Helmi. Ya. Berikutnya terima kasih juga kepada Pak Hermansyah yang telah bertugas pada pagi ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Pak Hermansyah karena di Asani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Sekali lagi terima kasih Pak Hermansyah. Terima kasih Pak Helmi. M2. Ya, sama-sama Pak Hermansyah. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Refmayeti. Walaupun dalam keadaan kurang sehat, masih bertugas pada pagi ini. Dari Asani juga memberikan ucapan selamat dan penghargaan kepada Bu Refma. Kiranya karena setiap kajian ba'da subuh ini kita sangat banyak mendapat tambahan ilmu dalam gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Selain uraian dari peserta biasanya ya, kemudian dilengkapi oleh Pak Ustadz, kemudian ada diskusi dengan Pak Adil, kebetulan pada pagi ini tidak ada. Dan terakhir ditadaburi oleh Pak Ustadz Sa'ad Murdi.
Dari Sani juga memberikan piagam kepada Bu Rehmayeti, kiranya Bu Rehmayeti sehat selalu, cepat sehat ya. Dan siap bertugas pada kajian pada subuh lainnya. Demikian saja Bu Rehma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Sama-sama. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini berakhir sudah. Semoga